Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, ini ibadah kita perdana di pagi hari, amin. Rasakan bedanya, begitu sejuk ya. Pagi-pagi puji Tuhan kita dikasih udara yang segar, puji nama Tuhan. Hari ini, hari pertama kita memulai di tahun yang baru, amin. Ada sukacita, lambaikan tanganmu yang bersukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih ngantuk. Enggak ya, kita bisa beristirahat dengan baik. Dan hari ini kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan lebih lagi, karena kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun penuaian, tahun kemenangan bagi kita. Terlebih gereja penuaian di tempat ini. Haleluya. Mari saya undang semua dengan kasih, boleh bangkit berdiri. Saya undang Ibu Siros untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2025 Tuhan. Begitu baiknya Engkau Bapa, dalam suka duka Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini kami boleh masuk di tahun 2026. Ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, terus ya Bapak, kami berharap bersandar kepada Engkau. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami di tahun 2026 ini dalam tangan kekuatan kuasa Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun, memimpin, membimbing kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan kuat di dalam Tuhan. Bahkan terus Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat siang pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah memuji mulia Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan, memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi tempat ini Bapa. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan di tahun 2026 ini Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan terus bekerja Tuhan atas Tuhan pelayanan kami Tuhan, pelayanan-Mu Tuhan Yesus di Kimi Barigas penuaian ini Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mencuri damai sejahtera sukacita kami, bahkan yang mau mengalihkan perhatian kami. Pada saat ini kami sepakat, kami akan ikat tolak patah, hancurkan setiap kuasa roh jahat, kuasa kegelapan setan iblis itu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Apapun bentukmu, apapun namamu, apapun modelmu, kami perintahkan kau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan pada saat ibadah ini Tuhan. Baik itu pemimpin pujian, singer, juga aser Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan memenuhi setiap mereka dan setiap kami juga Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang jadi isi hati Tuhan, sampaikanlah buat kami Tuhan di awal tahun ini Tuhan Yesus. Biarlah kami terus boleh melangkah Tuhan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan bagi Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalannya Tuhan yang datang pada saat ini Tuhan, kami percaya ketika mereka nanti kembali Tuhan, mereka mendapat kelegaan daripada Tuhan, mereka mendapat jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan berat Tuhan angkat setiap pergumulannya. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan Yesus yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan semuanya Bapa. Dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan Kau sertai mereka,
Kau tibakan mereka Tuhan ke tempat ini Tuhan. Dengan tak kurang satu apapun, kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami sama-sama boleh mengalami Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, setiap roh bahaya celaka maut yang mengintai perjalanan mereka, kami ikat, kami tolak patah, hancurkan setiap kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan juga Tuhan urapi tempat ini Tuhan. Muka belakang kiri kanan atas bawah Tuhan, urapi Tuhan tempat ini Tuhan. Kudus sucikan ya Bapa segala sesuatu yang menajiskan Tuhan, yang menghalang Tuhan Yesus ibadah kami sepakat, hai Engkau roh teritorial yang ada di tempat ini, roh kenajisan apapun bentuk modelnya, kuasa-kuasa kegelapan, okultisme apapun namanya, kami kan ikat, kami tolak patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, pergi Engkau enyah dari tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, biarlah Roh Kudus dengan leluasa berkarya di tempat ini, bekerja di tempat ini, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, bahkan rangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kami mulai ibadah kami. Segala puji syukur bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk katakan terima berkat tahun baru. Haleluya. Terima berkat tahun baru. Salami kanan kirinya, katakan terima berkat tahun baru. Salam Ruth, sampai ketemu. Puji nama Tuhan, ada berkat Tuhan hari ini dicurahkan di tengah kita. Terlebih bagi kita yang mau datang beribadah hari ini, hari yang pertama di tahun yang baru ini, ada pasti janji Tuhan yang besar atas setiap kita. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita persiapkan, kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita bawa hati kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Ingat akan segala kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Banyak hal sudah kita lewati di tahun 2025. Dan percayalah pagi hari ini Tuhan siapkan berkat-berkat yang baru di tahun yang baru kepada setiap kita. Apapun itu yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi kerinduan kita, Tuhan memandang, memperhatikan setiap anak manusia, dan Dia rindu menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya lebih lagi atas setiap kita. Mari angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita, ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang membawa kita masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh ada di tahun yang baru. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tanpa Kau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih. Kami angkat hati kami, naikkan syukur kami bagi-Mu, sebab Kaulah penolong hidup kami. Kaulah yang memberi kami kelegaan, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang melepaskan kami, Kau yang membebaskan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah lalai dalam hidup kami. Kau selalu ada bagi kami. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di hari yang pertama di tahun ini, hendaklah setiap kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, karena kami percaya kami butuh tuntunan Tuhan untuk mengawal langkah-langkah hidup kami di awal tahun ini. Bahkan sepanjang tahun ini kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Tidak ada yang perkara yang tidak bisa bagi-Mu Tuhan. Semuanya sanggup Kau kerjakan, karena Kau Allah yang dahsyat.
dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih. Mari kita angkat pujian yang dikatakan. Satu-satunya Allah, kami katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami.
kami sembah Engkau. Kami percaya sekali kami ikut Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus menjadi Raja kami. Terima kasih, ini gereja-Mu Tuhan. Barigas Penuaian, kami siap untuk masuk ke tahun yang baru, untuk kami menghasilkan buah-buah yang tinggal tetap. Dan biarlah lewat semuanya itu nama-Mu dipermuliakan. Kita yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Amin. Semua yang terikat dilepaskan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tas. Sekali lagi katakan saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tak. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Mari angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan colek kanan kirinya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tak. Mari katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setiap tawanan dilepaskan. Orang-orang yang berdosa yang terikat dilepaskan. Dan mereka datang kepada Tuhan. Amin. Dan itu adalah bagian kita untuk mengerjakannya. Barigas Penuaian. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari angkat pujian ini katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak
Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi-pagi udah diajak olahraga. Saya membuka ruang kesaksian. Adakah Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan? Boleh disampaikan di tempat ini supaya kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Ada? Belum ada? Ada dan tiada. Oh, kirain Pak Tina mau menyampaikan. Ibu Kardina, ada yang mau disampaikan Bu? Silakan. Ayo Bu, silakan Bu. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih sepatu disampaikan saat ini. Salam. Kami mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa menginjangi tahun 2026 ini. Puji Tuhan, meskipun dalam keluarga kita suka dukanya memang jadi rempah-rempah kehidupan kita itu, tapi kita bersyukur suatu kekuatan yang diberikan Tuhan. Kami juga sebagai suatu keluarga kecil kami sampai keluarga besar kami, anak cucu menantu bisa berkumpul saat ini. Saya merindukan itu memang terjadi. Itu sungguh luar biasa bagi kami. Itu terima kasih Tuhan. Dan sehingga keinginan apa yang kami dua rindukan, Tuhan begitu baik sehingga apa yang kami inginkan Tuhan berikan. Itu yang bisa sungguh luar biasa kami dua rasakan saat ini. Itu sehingga pada siang hari nanti kita undang seluruh keluarga untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Setiap pagi doa kami, Bapak jadikanlah rumah ini menjadi rumah doamu. Bapak berkatilah rumah ini. Kami rindu Bapak rumah ini. Kami berkumpul dengan orang-orang percaya, saudara-saudara siman kami bersorak-sorai memuji di sini. Bapak berikanlah cepat selesai rumah kami. Tapi Tuhan, oh Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan berikan pada tepat tahun baru ini kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa. Itu yang bisa saya rasakan. Kalau sakit suka dukanya itu sudah rampa dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa ceritakan. Bahkan jatuh serendah-rendahnya sudah saya rasa. Yang sampai aku bilang itu kami dua itu tidur di hutan, nggak ada lampu, cuma beralaskan itu aja terpal sama pakaian yang pakai kami dua kerja itu aja, sama kayu-kayu yang bulat-bulat itu yang kecil-kecil itu aja. Cuma berapa pucuk rasanya itu untuk alas kami. Hujan luar biasa satu malam. Malam kedua itu kan lagi karena itu semut yang bisa gigit itu. Sesaman kami bilang di ini ya, semut itu. Itu yang kami dua ndak bisa kerja. Ndak bisa keluar dari kelambu itu. Semua itu banyak keliling. Tapi puji Tuhan bisa kami melewat. Tuhan memberikan ujian semampu kami. Tidak bisa lebih, itu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami doa mengucap syukur dan kami undang sekaligus ke tempat kami nanti bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat kami. Memang itu kerinduan kami dua, tidak ada yang lain. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Apa salah, dosa, hilap, kata-kata, kata kasar, apapun tingkah laku selama kami 2025 saat ini, atas nama pribadi, atas nama keluarga, saya mohon maaf itu. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sekaligus undangan Bapak Ibu ya. Setelah ibadah ini kita ke tempat Ibu Kardina di Jalan Banteng. Jalan apa saya lupa namanya. Ada lagi satu lagi yang mau nyampaikan kepada Tuhan yang pulang dari jauh sana. Oh iya, silakan Ibu.
Shalom semuanya. Ya puji Tuhan, saya percaya bahwa kita para ibu-ibu sepanjang 1 tahun kita begitu banyak pergumulan, banyak masalah. Kalau kita tetap ada sampai hari ini semakin anugerah Tuhan, amin. Saya percaya bahwa tahun depan kita akan lebih kuat lagi bersama berjalan bersama dengan Tuhan. Iya, saya seperti saya katakan di tadi malam saya juga doa bawa anak-anak kayak doa yang saya kemarin itu yang paling tua juga ada datang dari Tamiang Layang, kami ngumpul tadi malam di rumah. Puji nama Tuhan, seperti yang dibilang Pak Ibu tadi, apa yang kita tidak berpikirkan tetapi Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Itu yang sangat luar biasa bagi kami. Saya percaya, dan setahun-tahun ini saya semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Ya, saya sungguh-sungguh hanya maaf kemarin kami karena mereka datang dari Tamiang Layang, dia lihat aku kena juga capek, udah lama. Kita bawa kami pijat di mana? Lepexi apa namanya tuh kemarin. Iya, dibawa ngurut. Mana ada, nggak ada kesembuhan juga itu. Bikin kita buang duit. Aku bilang ke anakku udah pulang. Pas pulangnya mereka dari Tamiang Layang nggak pakai sepeda motor, mereka pakai ikut terapel. Ya dari sana kan kami dari rumah kami pakai Grab juga ke tempat pijat itu. Nah, aku bilang sama anak, ini aku bilang kalau lambat pulang kita ini nanti nggak bisa pulang karena jalannya kan agak padat gitu. Karena ada yang di bundaran itu yang artis itu dia bilang. Ya aku bilang dengan anakku cepat aja kita pulang. Tapi nggak sebentar nunggu antri orang pijat di situ. Ya aku bilang sama anakku, ayo nanti cepat pesan itu apanya Grab. Taunya saudara berapa jam kami nunggu duduk di depan nunggu Grab nggak datang. Iya, udah aku bilang dengan Andri kita nih balik lagi kak, aku bilang gitu. Udah nunggu aja mah sampai jam berapa nanti kita di situ. Iya, tidak lama sekitar setengah jam lebih datanglah Grab. Habis itu kami pulang, waduh jalan lagi padat sekali saudara. Tetapi puji nama Tuhan, iya kami boleh lewati itu bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mau para ibu-ibu, karena saya percaya bahwa tahun ini kita minta kekuatan khusus dari Tuhan. Ya kita ibu-ibu ini bukan bapak-bapak nggak ada pergumulan, tetapi itu khususnya bagi ibu-ibu. Banyak sekali pergumulan berjalan. Kita mengkata pujian, Bapa engkau sungguh baik. Kami undang para ibu-ibu, minta waktu sebentar ya. Karena kami tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan, tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan hal sesuatu ya. Di nama Tuhan, yuk kita sama-sama. Ayo ibu-ibu, ayo Mama Epi. Iya. Ayo semuanya, ayo. Iya, yang merasa ibu-ibu. Ayo Mama Denis. Apa yang kau sungguh baik?
Hidupku Bapa Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kenapa syukur? Naik syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Langsung saya undang Mama Denis bahwa kita dalam doa persembahan. Kita persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami Tuhan memberi persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkati juga perpuluhan persembahan kami Tuhan. Juga janji iman kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan di tempat-tempat yang disediakan. Tiap langkahku diambil oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia, menakutkan
sudah memberikan persembahan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali. Saya undang dengan kasih Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita, arahkan pandangan kita hanya kepada Dia, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengawali tahun ini Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, sebagai dasar bagi setiap langkah-langkah kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Mampukanlah kami Tuhan. Teguhkan panggilan-Mu atas setiap kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan, Tuhan yang memampukan setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, karena firman-Mu yang menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu yang meneguhkan kami. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya dengan penuh urapan dari tempat yang maha tinggi, hikmat, marifat, dan pewahyuan dari Tuhan, menyampaikan isi hati, dan kami menangkapnya dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu ini, pujian kita nomor 5. Janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan.
kita berikan hati kita kepada Yesus. Ini hatiku, semuanya milikmu, setiap nafasku, nyatakan kasih-Mu, biarkanlah rembu memandu hatiku, bagimu Yesus Tuhan, ku hidup untukmu. Kami hidup hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami hanya bagimu. Kami debu yang tidak berarti, tapi Kau jadikan berarti. Kami yang hina Kau jadikan mulia. Kami yang dalam gelap Tuhan pindahkan kepada terang-Mu yang ajaib. Kau bawa masuk dalam kemuliaan-Mu untuk menikmati kebaikan-Mu. Oh ya Rabbi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ada bersama-sama kami di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami lebih lagi, tenggelamkan kami dalam kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang memulihkan, memerdekakan kami. Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, urapi hati dan pikiran hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, untuk menyampaikan perkataan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan, roh kekerasan hati, pemberontakan, segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, kuasa-kuasa dosa, saat ini Kau dengar baik-baik. Saat ini Kau dengar, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, pergi Kau lepaskan kami. Tidak ada bagian pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, nyatakan isyarat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Selamat Nyilu Taheta bagi kita semua. Ya, Nyilu Taheta ya. Nyilu Taheta. Ya. 2026. Wow, luar biasa. Coba bayangkan saudara sekalian. Ya. Kita melewati hari-hari itu bukan karena kebetulan loh. Apalagi minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, benar nggak? Ya, Tuhan berikan kita umur, berarti kita masih dipercaya Tuhan. Masih dipercaya Tuhan, amin. Masih dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, amin. Itulah kita. Itulah kita. Itu makanya roh kita harus terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan, amin. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diselamatkan Tuhan, bukan kebetulan loh. Amin, Rabu. Kita diselamatkan Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, dipelihara Tuhan, bukan karena begitu-begitu saja, enggak. Tuhan itu mempunyai rencana yang indah dan mulia dalam seluruh kehidupan kita. Itu makanya kita harus mempersiapkan diri kita hari lepas hari. Karena begini, Tuhan yang mengatur setiap waktu, amin. Dan tahun-tahun hidup kita Tuhan yang mengaturnya semua. Tahun-tahun hidup kita Tuhan yang mengaturnya. Makanya kita harus terus memandang kepada Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita berusaha untuk terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa tahun ini adalah tahun yang besar, kemuliaan yang semakin besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
tahun 2026, ya. Tahun yang sangat luar biasa, yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkapnya asal kita mau setia kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan Allah kita dengan setia untuk melakukannya. Tuhan pasti genapi janjinya, tidak mungkin tidak. Bagian kita lakukan saja, hati kita buka untuk Tuhan, ya, supaya kita bersih di hadapan Tuhan dan Tuhan bebas bekerja untuk melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Haleluya. Coba bayangkan saudaraku sekalian, pantas gak kita mengucap syukur sama Tuhan? Pantas, ya. Tuhan berikan kita rezeki, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, sampai bisa berkumpul hari ini itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Berapa kali kita mau celaka, berapa kali kita mau ya, di perjalanan kita, di rumah kita, di mana-mana pun Tuhan tetap jaga kita, tidak dibiarkannya kita celaka. Benar nggak saudara sekalian? Itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalaupun ada kesusahan-kesusahan yang kita lalui, penderitaan, suka dan duka yang kita lalui, ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan melihat air mata kita. Amin, saudaraku. Tuhan melihat air mata kita loh. Itu makanya jangan mau tinggal terus dalam kesedihan, kepahitan, kebencian, amarah. Jangan mau. Karena itu akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, perhatikan coba Roma 12. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita di awal tahun ini? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk tahun-tahun ini? Haleluya. Roma 12. Saudara diberkati Tuhan, amin. Atau saudara masih ngantuk? Sudah habis bakarannya kemarin? Belum? Masih tersisa di rumah? Bakar jagung sama bakar itunya? Haleluya. Haleluya. Saudara tetap diberkati Tuhan, amin. Perhatikan firman Tuhan, ya. Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama satu ayat saja. Dengan suara yang keras, yang tegas, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan. Roma 12 ayat 11. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudaraku, kerajinan kita kendor di sini maksudnya jangan malas-malasan, jangan undur, jangan acuh tak acuh, cuek. Tuh. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, jangan kamu menjadi malas. Jangan kamu jadi acuh-acuh. Saudaraku sekalian, kita dipanggil Tuhan, tuh perhatikanlah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ternyata begini, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua kita. Semua kita. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan untuk dia menikmati hidupnya sendiri. Nggak ada. Tuhan menyelamatkan orang bukan untuk seperti itu. Saudara perhatikan. Perhatikan suara Tuhan untuk kita. Tuhan selamatkan kita untuk melayani Dia. Apa artinya melayani Dia? Menjadi hambanya. Saudara, perhatikan. Dulu kita bukan melayani Tuhan. Benar nggak? Dulu kita melayani hawa nafsu kita. Apa itu melayani hawa nafsu? Melakukan apa yang kehendak kita sendiri. Apa yang kita anggap enak. Apa yang kita anggap benar dengan diri kita sendiri. Menurut kita sendiri, menurut pandangan kita. Itu yang kita lakukan. Jadi kita dulu bukan melayani Tuhan. Kita dulu tuh melayani diri kita sendiri. Melayani dosa. Melayani setan-setan. Bujur dia? Iya. Apa buktinya Pak? Kita melakukan segala sesuatunya yang menurut kita baik.
bukan menurut Tuhan. Tuh, itulah hidup kita yang dulu. Coba kita lihat yuk. Roma 6, apa kehidupan kita yang dulu? Coba kita lihat. Roma 6. Ya, kita tetap tanda itu ya, Roma 12 tadi. Roma 6, coba. Haleluya. Ya, saudara jangan ngantuk dulu ya. Ya, mungkin tidurnya jam 3, jam 4, jam 5. Ya. Apalagi tidur sambil perut kenyang, ya. Sambil masuk yang soda-soda, ya, itu membuat semakin ngantuk. Roma 6 apa katanya? Kita dulu bukan pelayan Tuhan. Kita ini dulu melayani diri kita sendiri, melayani hawa nafsu, melayani kedagingan, melayani dosa. Roma 6 apa firman Tuhan bilang? Ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18 sama-sama yang kuat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Dahulu memang kamu hamba dosa. Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat wajah kiri kanannya, coba. Coba lihat. Dahulu tuh kamu memang hamba dosa. Kamu tuh memang hamba dosa, tidak bisa ngelak lagi, bilang. Memang kau hamba dosa. Bihin. Itu kan bihin, benar nggak? Benar bahasa dari saya? Bihin. Tapi sekarang coba lihat. Coba lihat sekali lagi, coba lihat wajahnya, lihat, coba lihat wajah teman kiri kanannya. Hamba kebenaran metutu. Wih, elah ikut. Waduh, sekarang hamba kebenaran. Itu makanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hamba artinya pelayan, saudaraku sekalian. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Tuhannya harus dilakukannya. Itu namanya pelayan, itu namanya hamba. Dulu kita ini hamba dosa loh. Itu sebabnya saya ingatkan kita, jangan mau kembali lagi pada kehidupan yang lama sebagai hamba dosa. Ya. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ingat, kalau kita mentaati kebenaran, kita adalah hamba kebenaran. Kalau kita nggak taat pada kebenaran, kita bukan hamba kebenaran. Tuh, perhatikan baik-baik. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa buktinya kita dimerdekakan dari dosa? Ketika kita taat, ketika kita tunduk, ketika kita melakukan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itu kalau kita nggak taat pada kebenaran, kita masih menjadi hamba dosa. Jangan mau. Kemarin kita sudah berbicara tentang menjadi hamba uang, ya, mengasihi diri sendiri, menjadi hamba uang. Tuh, bukan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, Allah itu adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu Alkitab yang mengatakan demikian. Kita harus hidup di dalamnya, amin. Berarti kita kalau menjadi hamba artinya melayani. Hamba kalau nggak melayani, waduh, bisa dihabisin tuannya itu. Pernah ingat zaman Jipen nggak? Pernah baca sejarah zaman Jipen nggak? Zaman Jipen, kalau tuannya marah sama Jipennya, mau dilakukan apa saja terserah tuannya. Bujur dia, bujur. Amin, saudaraku. Itu makanya firman Tuhan mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinan mengkendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang membuat kita menjadi malas.
menjadi kendor untuk tidak melayani Tuhan. Apa itu? Pergumulan kita membuat kita kendor, menjadi malas untuk tidak melayani Tuhan. Kedua, ya, pergumulan kita, terus keinginan kita, hobi kita, hobi loh. Ini perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan. Oh, kebetulan ada yang suka mancing di sini, ya, saudara kita. Ini kenyataan. Kalau sudah menyangkut hobi, tidak bisa dihalangi. Saudara, ini benar loh. Kemana teman kita main golf, Pak? Kok nggak ibadah main golf? Karena dia seorang pejabat. Main golf, kata orang. Kemana? Lagi mancing. Yang dipancing juga dapat ikan yang sebesar jadi kelingking. Menariknya kayak menarik ikan hiu. Gayanya. Padahal, ya, yang membuat kita, banyak hal yang membuat kita supaya menjadi malas, kendor. Tidak lagi fokus untuk melayani Tuhan. Hobi kita, pergumulan kita. Hati-hati saudaraku sekalian. Kalau kita fokus pada pergumulan kita mungkin karena sakit, mungkin karena uang, karena ekonomi, sehingga apa yang membuat kita bisa membuat kita apa loh? Undur untuk melayani Tuhan. Kendor untuk melayani Tuhan, malas. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tuh, jangan sampai kita kendor, amin. Amin, saudaraku. Pergumulan apapun jangan membuat kita sampai undur untuk melayani Tuhan. Ingat, tahun-tahun ke depan ini bukan tahun-tahun yang mudah bagi kita. Dunia akan semakin runyam loh saudaraku sekalian. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tuh. Akan semakin runyam. Dunia ini sudah firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan terjadi kesusahan yang besar. Amin. Benar nggak? Akan terjadi kesusahan yang sangat besar. Saudara jangan berharap dunia ini akan makin adem, tentram, nyaman. Enggak, saudaraku sekalian. Ke depan ini saudaraku sekalian perhatikan. Akan terjadi kesusahan yang besar. Mengakibatkan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Peduli amat dengan orang lain. Aku gin banyak masalah. Aku gin banyak pergumulan. Apalagi mau melayani orang lain. Bapak pendeta ini ada-ada aja. Pergumulanku kada habis-habis Pak pendeta. Ela-elai kau nak. Suruh aku melayani orang lain. Pak pendeta. Pehek tak kulukku tenang. Memikir akan arek pergumulanku. Saudara, hari-hari ke depan ini saudaraku sekalian, bagi dunia akan semakin runyam. Tetapi bagi kita, firman Tuhan bilang, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dunia mau jungkir balik, ya. Dunia mau tunggang langgang, ya. Mau jungkir balik, mau lompat salto. Tetapi kita, firman Tuhan bilang apa? Rohmu harus tetap menyala-nyala. Batinmu menyala-nyala, jiwamu harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mau dunia seperti apa kek? Elak mikeh kau. Cie. Amin saudaraku? Amin. Elak mikeh. Ya, tapi firman Tuhan bilang rohmu harus menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin saudaraku? Jangan kerajinan kita menjadi kendor. Lihat, perhatikan. Kalau kita membiarkan hidup kita, kerajinan kita untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan menjadi kendor,
Saudara, lambat laun kita akan padam. Ya, menyala-nyala itu artinya seperti api yang berkobar-kobar. Menyala-nyala itu artinya seperti air yang mendidih. Tuh, terjemahan aslinya itu seperti itu. Seperti air yang mendidih. Seperti api yang berkobar-kobar. Tuh. Amin, saudaraku. Jangan biarkan kerajinan kita itu kendor. Baca firman Tuhannya kendor. Saat teduhnya kendor. Jangan. Dibutuhkan hari-hari terakhir ini semangat yang baru, amin. Dibutuhkan hari-hari terakhir ini roh yang terus semakin menyala-nyala. Amin, saudaraku. Jangan biarkan sekeliling kita menghalangi kita untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Ingat, dahulu kita bukan pelayan Tuhan, tapi Tuhan selamatkan kita untuk menjadi pelayannya yang setia. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan hanya begitu-begitu saja. Hanya diam duduk, ya, menantikan berkat Tuhan, hanya begitu-begitu saja. Nggak ada seperti itu. Coba kita lihat juga Efesus 2. Efesus 2, sudah dapat Efesus 2? Ayat 8 sampai 10. Apa firman Tuhan bilang? Efesus 2. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, Efesus 2 sudah dapat? Ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Artinya begini, saudara sekalian. Kita ini diciptakan Allah. Bahkan kita diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, tahukah saudara pekerjaan baik yang paling hebat, yang paling besar di hati Tuhan apa? Yang ada di hati Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak ada yang lain loh. Amin, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu rahasia begini ya. Kalau kita hidup dengan isi hati Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara, semua keperluanmu, kebutuhanmu tidak mungkin Tuhan tidak penuhi. Bapak ini mendahului Tuhan. Tidak. Saudara saja kalau anak saudara ya, pintar ngambil hati saudara, melakukan apa yang saudara katakan kepada dia, anak kita saja. Kalau dia tunduk, patuh, taat sama orang tuanya, tidak mungkin kerinduan hatinya, keinginannya yang baik itu tidak dipenuhi. Pasti orang tuanya nangis untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu. Walaupun dia belum mampu dapat melakukannya, dia akan cari jalan. Benar nggak? Apalagi Tuhan kita. Tuh, dia datang menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang terbesar, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita orang berdosa ini. Amin, saudara. Menyelamatkan kita orang berdosa ini. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lakukan. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita diselamatkan karena kasih karunia.
Bukan karena pekerjaan baik kita diselamatkan Tuhan, bukan. Tetapi karena pemberian Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik, tetapi setelah kita diselamatkan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang terbesar adalah melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Melayani. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jangan kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Tahun 2026 ini lebih lagi. Katakan pada dirimu, aku mau melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Aku mau melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Amin, saudaraku. Dia akan limpahkan kekuatan kesehatan bagi kita yang mau melayani Dia. Tidak mungkin tidak. Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh belas kasihan. Dia akan menolong kita. Amin, saudaraku. Apa yang kita dapat kalau kita melayani Tuhan? Apa yang kita dapat kalau kita tidak menjadi kendor? Coba kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Ayat terakhir. Saya berharap ini menjadi pegangan hidup kita, ya, dalam kehidupan kita sampai Tuhan panggil kita. Ya, bukan hanya tahun ini. Ya. Tahun berganti tahun. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Yohanes 12 ayat 26 kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin. Yohanes 12 ayat 26. Jadi, yuk kita baca sama-sama. IJ 2 telu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang percaya katakan amin. Barang siapa melayani aku, kata Tuhan, ia harus mengikut aku. Tahu nggak saudara, harus mengikut aku? Ikut aturan-aturannya Tuhan, ikut perintah-perintahnya Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Makanya kita harus mempunyai telinga yang peka. Harus mempunyai telinga yang peka. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan, untuk mendengar arahannya. Amin, saudaraku. Kalau kita punya pembantu di rumah, ya, kalau dia tidak dengar-dengar sama kita, bagaimana kita? Pasti kita ambil waktu untuk bertemu dan membuat SP3 langsung. Benar nggak? Dikasih arahan kok nggak mau, kan bawahnya begitu ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Harus mengikut aku. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Lakukan perintahnya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Berarti kita harus nempel sama Tuhan. Harus tetap melekat kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan sudah mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun juga. Kita harus nempel sama Tuhan. Seperti ranting yang menempel pada pokok anggur itu. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku apa? Ia akan dihormati Bapa. Saudara, hidup kita ternyata nggak akan begitu-begitu saja. Kalau saudara memberikan diri saudara untuk melayani Tuhan. Memang dulu kita adalah hamba dosa. Kita adalah hamba kegelapan. Tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita merelakan diri kita, hati kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita akan dimuliakan Tuhan, itu artinya. Kita akan diangkat derajat kita. Kita akan ditinggikan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saudara, saya mau kasih tahu.
Tidak ada orang yang melayani Tuhan akan begitu-begitu saja. Nggak ada itu. Itu di luar konteks firman Tuhan itu. Ini bukan bicara takabur, saudaraku sekalian. Bapak ini bicara firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak akan sama hidupnya dengan yang tahun-tahun yang lalu, dengan yang bulan-bulan yang lalu, dengan hari-hari yang lalu. Kenapa? Karena Tuhan tetap membela dia. Tuhan akan meninggikan dia. Tuhan akan membela dia. Saya merasakan itu dalam kehidupan saya. Tuh, banyak kesaksian yang gak usah lagi diceritakan hari ini. Nanti nggak selesai-selesai. Betapa banyak pembelaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi anak-anak kami dalam hal uang, dalam hal apa saja, Tuhan membela. Bahkan dalam hal kehormatan, loh saudara sekalian, Tuhan menjaga nama baik kami. Tuh. Kalau kita melayani Tuhan, firman Tuhan bilang, akan dihormati oleh Bapa. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ekonomimu, keuanganmu akan dibela Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh hati, dengan segenap hatimu. Itu sebabnya jangan mau menjadi kendor. Kerajinanmu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tahun 2026 ini dan tahun-tahun ke depan, biarlah terus rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kayak apa, Pak? Saya nggak pintar khotbah. Melayani Tuhan bukan hanya khotbah. Bukan hanya pintar ngomong di depan sini. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Melayani Tuhan bukan hanya pintar bahasa roh. Melayani Tuhan itu adalah melakukan firman-Nya. Tunduk taat setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Mau merendahkan hati, namanya hamba, pelayan, mau bagaimana kalau nggak merendahkan hati? Tuh. Saya harus pakai jas ini karena untuk melayani saudara. Oh, saudara jangan kira saya mau pakai jas ini mau bergayaan. Enggak lah. Udah berkeringat ini. Karena saya melayani kekasih-kekasih hati Tuhan ini. Bagaimanapun harus pakai jas. Ya. Tuh. Amin, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan mau kendor, amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya mau ingatkan, orang yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa. Tahu nggak saudara, sekali lagi, orang yang dihormati Tuhan itu dinaikkan Tuhan derajatnya, itu kalau terjemahan aslinya. Diangkat Tuhan tinggi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nanti akan ada promosi dalam pekerjaanmu. Amin. Masa iya, Pak? Iya. Bukan karena hebat dan gagahmu, nanti akan ada promosi. Perhatikan baik-baik. Usahamu itu akan berlipat kali ganda diberkati Tuhan. Makanya kamu butuh karyawan yang baik nanti. Amin. Cari karyawan yang baik, yang benar. Jangan karyawan yang suka mencuri. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan akan berkati semuanya, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Nanti kamu berumah tangga, diberikan Tuhan jodoh yang baik. Amin. Diberikan Tuhan mertua yang baik. Amin. Elak Mike. Jangan takut, jangan gentar. Ini adalah tahun berkat bagi kita. Tahun 2026. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa, nanti kamu akan tercengang-cengang. Bukan kamu saja, kita akan tercengang-cengang melihat pekerjaan Tuhan. Orang yang membencimu akan bertekuk lutut di hadapanmu nanti.
orang yang membenci kamu itu akan mengaku bahwa engkau betul-betul adalah orang yang dikasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ingat, kita ini udah dibebaskan Tuhan loh dari hamba kegelapan, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Makanya berjalanlah terus melayani Tuhan. Kita dulu hamba, pelayan, hamba dosa, pelayan dosa. Sekarang kita menjadi pelayan Kristus, pelayan kebenaran. Amin. Amin. Semua jadi payahmu itu, usahamu untuk melayani Tuhan itu tidak akan dilupakan Tuhan. Catat ini baik-baik. Akan ada promosi. Bapak ini sok-sok bernubuat. Kamu ini. Akan ada pengangkatan. Akan dimuliakan Tuhan. Tahun ini hidupmu menjadi berkat. Amin. Jangan mau menjadi kendor. Jangan mau menjadi malas. Tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jaga hidupmu, ya. Jangan mau diperbudak dosa lagi. Itu hidup kita yang lama. Sekarang tahun baru adalah tahun kelepasan, tahun pembebasan yang daripada Tuhan. Hidup kita akan semakin dipermuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Teguhkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami semangat yang baru untuk roh kami terus menyala-nyala. Ingatkan kami bahwa Engkau telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, untuk kami menjadi pelayan-Mu, menjadi hamba-Mu. Mari yang bertugas. Haleluya, we worship you Jesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur ini. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, urapilah Tuhan. Urapi Tuhan, kuduskan. Karena kami percaya roti dan anggur ini adalah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dengan darah Kristus. Persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Urapilah Tuhan dalam nama Yesus. Ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kuasa tubuh dan darah Yesus sendiri itu terjadi atas hidup kami. Demi nama Yesus. Karena kami mau memperingati pengorbanan Tuhan kami yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bagikan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur itu. Haleluya. Sungguh besar. Mari kita bagikan. Silakan dibagikan.
teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengangkat roti ini Tuhan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami percaya tubuh-Mu sudah terpecah-pecah karena Engkau mengasihi kami. Terpecah-pecah tubuh-Mu Tuhan, penuh luka oleh cambukan. Engkau menanggung segala penyakit kami. Engkau menanggung, menghapuskan segala kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit Engkau tanggung di tubuh-Mu. Dalam nama Yesus, kami terima tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah-Mu. Oh, darah Yesus yang membebaskan kami dari kutuk dosa. Darah Yesus membebaskan kami dari semua kutuk. Kutuk apapun itu, kutuk pemberontakan, kutuk sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Semua kutuk, semua perbudakan dosa dibebaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur ini sebagai lambang persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur-syukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kita tebus kita. Percaya. Air matamu Tuhan lihat, luka hatimu Tuhan sembuhkan. Haleluya. Oh haleluya. Kutuk minder dalam nama Yesus Tuhan bebaskan. Engkau yang merasa dirimu tidak berharga, engkau yang minder, mungkin engkau selama ini malu dengan keadaanmu. Engkau malu dengan keadaanmu. Percayalah Tuhan membebaskan engkau. Engkau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Engkau gak perlu minder lagi mulai hari ini. Oh ya Rabaka Syakar Rababa. Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Demi nama Yesus. Sakitmu Tuhan sembuhkan. Sakitmu Tuhan sembuhkan. Sakitmu Tuhan sembuhkan. Terima Tuhan. Dalam nama Yesus. Kutuk kegagalan dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk belalang pelahap disingkirkan dalam nama Yesus. Yang membuat engkau rugi, yang membuat kau miskin. Oh, dalam nama Yesus, semua belalang pelahap dihancurkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami terima kuasa tubuh dan darah Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa, dipenuhi dengan pengampunan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sebelum saya tutup. Haleluya, haleluya. Ya, hari Minggu kita ibadah seperti biasa, amin. Ya, jam 4 sore. Jangan nggak ibadah. Ini tahun baru, tahun pembebasan dan penuaian. Jangan kerajinan kita menjadikan apapun yang sedang kita hadapi, jangan tinggalkan ibadah. Karena firman Tuhan yang berkata Ibrani 10:25, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, hormati dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat kita bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, nanti dari sini kita katanya langsung ibadah ucapan syukur ke tempat Bapak dan Ibu Ferdinand. Haleluya, amin. Datanglah saudara, kalau diundang datanglah. Amin. Makan siang di sana kita mengucap syukur dulu lah di sana. Coba mereka minta berseru kepada Tuhan, Tuhan pakailah rumah ini, cukupkanlah Tuhan. Tuhan cukupkan kan buktinya sudah dikeram. Makanya saudara nanti yang belum ke sana nanti lihat dulu keramiknya mengkilat banar itu. Ya, hampir setepleset, hampir kayak kisahnya lah. Ya, waktu kami sama Bapak Tina ke sana sama rombongan. Ya, mau masuknya hampir terpleset, hampir. Tapi enggak. Amin saudaraku. Nanti kita dari sini ke sana lah. Ya, kita mau ucapan syukur dulu. Yang mereka bergembira bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Karena pertolongan Tuhan, karena pembelaan Tuhan. Amin. Hari Minggu kita ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji, we love you Jesus. Ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji. Lupa saya sebelum kita berdoa mengakhiri. Kita mau nanti akan ada kebaktian Padang. Ya. Bapak Timothy sudah mencari tempat kemarin. Ya. Nanti kita mau survei lah dengan bapak-bapaknya. Ya, Pak Tim sama Pak Timothy nanti kita sama siapa lagi bertiga atau berapa? Sama siapa yang punya waktu nanti bapak-bapaknya survei dong. Ya, kita mau survei sama-sama lagi ya. Sama Pak Tim ya, Pak Tina ya. Ya, kalau bisa Pak Denis, Pak Ona, Pak Pengki, Pak Rantau kah? Kita mau cari tempat dulu untuk kita kebaktian Padang dan cross kado, tukar kado. Ya, tukar kado sekalian kita dapat pelayanan sedikit. Amin. Amin. Kita mau cari tempat. Kita ajak teman-teman kita yang lain. Ya, Pak Kurnian jangan sampai gak ikut nanti. Oke. Nanti kami utus Pak Polisi khusus mengambil Pak Kurnian sama Ibu Kurnian kalau sampai gak ikut. Oke. Haleluya. Kita mau ada cross kado. Ya, di awal tahun ini. Ya, siapkan kado saudara yang terbaik. Ya. Ya, nanti mungkin 50.000 lah minimalnya atau berapa, nanti ibu-ibu yang mengatur kalau masalah itu, jangan bapak-bapak. Ya, tapi jangan pula nanti kadonya itu iya kayak kemarin kayak apa namanya sabun cuci. Janganlah begitu, amin.
yang bisa dikenang lah. Oke? Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh ya Rabba Shaka Rabba Bakara Rabba Kasih, oh Rabba Kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa, hamba bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Karena hanya firman-Mu lah yang memerdekakan. Firman-Mu lah yang memberi kehidupan. Gak ada yang lain. Dan Roh Kudus meneguhkan firman itu atas setiap kami. Untuk kami hidup berkemenangan. Untuk kami hidup berkelimpahan. Supaya hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ingatkanlah kami akan firman-Mu. Tuhan, di tangan hamba-Mu ada pokok-pokok doa Tuhan. Hamba mengangkat setiap pokok doa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau yang menjawab setiap pokok doa ini. Berkati rumah tangga umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Buah kandungan mereka berkati. Dalam nama Yesus. Kalau umat-Mu punya hutang Tuhan Yesus, hamba berdoa tahun ini terbukalah jalan daripada Engkau. Hutang mereka dilunaskan. Hutang mereka dilunaskan oleh berkat Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka melalui pokok doa ini Tuhan, hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Engkau yang membela jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh ya Rabba kasih demi nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, pemulihan terhadap keluarga, pemulihan terhadap rumah tangga, terhadap anak-anak, cucu menantu terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba percaya Engkau sudah menjawab setiap pokok doa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, berkati kami dalam tahun ini Tuhan. Berkati setiap kami dengan berkat yang berkelimpahan, untuk kami menjadi berkat. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Tuhan buat engkau berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Nya untuk engkau menjadi berkat. Diberkati engkau dimanapun engkau berada, di dalam rumah maupun di luar rumah, di ladang ataupun di tempat pekerjaanmu yang lain. Tuhan memberkati engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dijauhkan engkau dari penyakit dan kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya penuh. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tahun baru, tahun berganti, tahun baru.
Peggy. Baru terberkati tahun ini ya. Lebih baik. Oh ya, aduh mami ya betul. Yes. Ya sudah kayaknya. Yep. Sudah lah. Yep. Terima kasih. Iya. Apa? Oh, model sama taruh. Salam. Minta izin sebentar. Saya menambahkan kalau berkenan besok bapak-bapaknya kita kerja bakti lah. Kasihan ibu-ibunya kalau nanti jatuhan. Bapak-bapaknya juga yang repot ya kan. Kalau punya waktu besok ya setengah jam lah, sejam. Jam berapa Pak Kita, Dim? kita sore kah? Sore atau ya gitu. Itu tambahan dari saya. Jam 3-an lah kira-kira lah. Iya. Untuk jalan untuk motor jangan kasihan ibu-ibu ya. Ya terima kasih. Mana si Yuda nggak ikut Asian no? Mereka di rumah. Aku ini sebenarnya sudah mau jatuh ke tadi. Om Jamal Jangan gitu. Kalian yang belum foto sana nanti foto itu baru. Masih ada foto mana? Ya, sini. Ini fotonya ayo kita foto dulu ya. Kami sudah tadi malam matiin lagi foto. Ayo rambutan tuh mau dikasih. Kalau gitu minta tolong bro. Boleh. Ya. Lalu kesir aja. Selamat tahun baru. Nanti sama-sama. Yuk, kurang tahu ini nggak ikut. Udah, ini. Kurang tahu. Mana. Gini guys ya. 1, 2, 3. Ya, semuanya
semua. Ayo, mana dia? Mana boleh dia? Yo, kursi. Dia lihat selfie dalam Hai, mana lah. Manis kah? Siapa yang mau kamera? Itu tuh. Majang. Biar dipakai. Buat pakai buat foto.